Saya dulu. Ya, silakan Bu Ririn. Dalam proses record. Ya, silakan Bu Ririn. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Ririn. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah masih semangat Bu, puasa-puasa gini Bu. Tetap semangat ya, harus mengikuti pelajaran geografi hari ini. Masih puasa? Masih kuat Ibu. Alhamdulillah Ibu, masih Bu. Iya, baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya mana? Denny ada? Denny? Ada Denny? Ada Bu. Iya, silakan pimpin doa dulu deh. Mari berdoa sebelum pelajaran dari sini. Semoga Tuhan Allah doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Denny. Sekarang Ibu absen dulu ya. Sebelum memulai pelajaran ini kita absen dulu. Siska, ada Siska? Ada Bu, siap. Iya. Vicky? Vicky? Vicky Hai Bu, halo. Ya, Halo. Gimana kabarnya hari ini Vicky? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Andi? Ada Andi? Ada Bu, Den. Semangat ya Andi? Semangat Bu. Iya. Terakhir Niken? Ada Niken? Ada Bu, ada. Iya, tetap semangat ya Niken? Semangat sekali ini Bu. Iya, alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini Niken itu semangatnya luar biasa ya. Iya, untuk terima kasih mengikuti Bu. pelajaran geografi. Iya, harus tetap semangat ya, tetap semangat seperti itu. Oke, untuk pelajaran hari ini kita mempelajari tentang proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah ya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah. Di mana untuk KD-nya? KD yang pertama, kompetensi dasar yang pertama, itu adalah menganalisis dinamika pedosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, menyajikan proses dinamika pedosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi ya. Untuk indikatornya di sini ada 3 ya indikator. Yang pertama itu menjelaskan proses pembentukan tanah ya dan komponen pembentuk tanah. Yang kedua, menganalisis pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah. Yang ketiga, menganalisis faktor yang berperan dalam pembentukan tanah dengan tujuan dengan menggunakan model pembelajaran saintifik ya dan PBL, peserta dapat menganalisis proses pembentukan tanah dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, ya, religius, berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, serta dapat menyimpulkan hasil dengan cerdas, kompetitif, budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Baik ya, untuk pelajaran hari ini tentang proses pembentukan tanah. Ya, slide berikutnya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita latih fokus dulu nak ya. Karena kelihatannya di sini Andi masih mengantuk nih. Lesu nih Andi. Lesu ya? Ya Bu, ada semalam. Ya, Debbie juga masih ngantuk nih kayaknya. Ya, latih fokus dulu ya. Kita on-kan dulu kameranya. Kita on-kan dulu kameranya. Kalian Sudah perhatikan? Ibu. Sudah ya? Sudah Ibu. Ya, kita latih fokus dulu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita latih fokus kita dulu ya, supaya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Oke? Siap ya?
Siap, Ibu. Oke, nanti kalau Ibu bilang kalian pegang hidung ya. Kalau Ibu bilang telinga, kalian pegang telinga. Kalau Ibu bilang kepala, kalian pegang kepala. Ya. Jadi dengarkan instruksi Ibu ya. Dengarkan instruksi Ibu. Kita fokus dulu. Paham ya? Paham? Iya. Paham ya, Bu. Siap ya? Kita mulai ya. Siap, Ibu. Oke, hidung. Pegang hidung, jangan dilepaskan. Kepala. Siapa yang pegang telinga? Ibu bilang siapa? Apa tadi? Kepala kan? Kalau pegang telinga berarti belum fokus. Ya? Ibu bilang tadi dengarkan instruksi Ibu ya, bukan dengarkan lihat apa yang Ibu lakukan ya. Siap? Ulang lagi. Siap ya? Kepala. Telinga. Hidung. Oke, sudah ya. Jadi itu adalah cara kita untuk melatih fokus ya, melatih fokus bahwa instruksinya tadi dengarkan perkataan Ibu ya, bukan lihat apa yang Ibu kerjakan atau Ibu lakukan. Oke. Untuk materi hari ini adalah proses pembentukan tanah ya, di mana tanah itu diawali dengan proses pelapukan batuan baik secara fisik maupun secara kimiawi. Di mana gambar di sebelah situ bisa dilihat ya, ada gambar di sebelahnya itu. Bisa ya? Iya. Ini Denny kenapa nih senyum-senyum lihat gambar yang ini? Ini batu ya Den, ini batu yang mengalami pelapukan, bukan bakso ini Denny ya. Ini kiranya Denny bakso mungkin ya, karena bulat kayak ini ya. Ini batuan Den ya, ini batuan yang telah mengalami proses pelapukan ya, baik pelapukan secara fisik maupun secara kimiawi. Oke, berikutnya. Ya, ini adalah tentang komponen pembentuk tanah, di mana ada humus, organisme tanah, batuan, udara, air, dan juga mineral. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan humus? Ada yang tahu? Rizky, coba. Halo Rizky. Ya, Ibu, siap, Ibu. Ya, apa yang dimaksud dengan humus Rizky? Untuk humus paling atas ya, Ibu, tanah yang paling subur, Ibu. Iya. Kalau organisme tanah, ada yang tahu? Pangesti coba. Iya, Pangesti. Organisme tanah itu biota tanah, Bu, baik itu hewan maupun tumbuhan. Iya, bagus ya, pintar anak-anak Ibu ini ya. Berikutnya ada batuan, udara, air, dan juga mineral. Berikutnya, kita akan membahas tentang gambar ya. Ini gambar tentang proses pembentukan tanah. Ya, di situ ada 4 kotak ya, di mana kotak yang pertama ini semuanya ini diisi oleh batuan ya. Semuanya ini diisi oleh batuan ya. Batuan yang telah mengalami proses penyinaran matahari, hujan selama bertahun-tahun, lama-kelamaan dia mengalami proses pelapukan. Di kotak yang kedua, batuannya itu sudah mengalami proses pelapukan ya. Karena batunya sini sudah hancur ya. Berarti sudah mulai terbentuk tanah di sini ya. Di situ kira-kira ada tumbuhannya belum Piki? Coba lihat Piki. Halo Piki. Ada, Ibu. Ada, iya. Itu tumbuhannya itu rumput ya. Itu sudah mulai tumbuh rumput karena sudah mulai ada tanahnya. Untuk yang ketiga, itu sudah mulai banyak ya, tanahnya sudah semakin tebal, terus sudah semakin banyak, batuan yang mengalami pelapukan juga semakin banyak. Itu tumbuhannya itu bertambah ya. Coba Ika perhatikan, tumbuhannya bertambah ya Kak?
Iya Bu, betul. Iya. Di situ sudah ada pohon belum? Sama aku yang gambar nomor berapa tadi? Di kotak yang ketiga, Oh, Ika. yang ketiga. Iya, Iya, sudah ada Bu. pohon belum di situ? Sudah ada sedikit. Iya. Terus ini adalah gambar yang keempat ya, kotak yang keempat. Niken, gimana dengan kotak yang keempat ini, Niken? Halo, Niken. Iya, Ibu. Gimana dengan gambar kotak yang keempat itu? Tanahnya subur, Ibu ya. Tanahnya subur, terus akar tanamannya sudah mulai masuk ke dalam ya. Iya, Terus tanamannya sudah bagus, mulai Ibu. banyak ya. Ini karena Iya. pengaruh proses pelapukan. Oke, pintar Niken ini ya. Berikutnya ini adalah ilustrasi proses pembentukan tanah, hampir sama ya dengan gambar yang sebelumnya, tapi ini ditulis tangan supaya kalian lebih mengerti. Oh, gimana sih proses pembentukan tanah itu awalnya? Nah, di sini kita lebih paham lagi ya tentang ilustrasi proses pembentukan tanah. Di mana gambar yang pertama itu bahwa lapisan bebatuan mengalami berbagai cuaca, yaitu panas dan dingin. Dari mana panas dan dinginnya? Lesa? Dari mana Lesa panas dan dinginnya? Halo Lesa. Iya, Ibu. Dari mana panas dan dinginnya? Dari? Panasnya berasal dari matahari, Ibu. Iya, dinginnya? Sedangkan dingin itu berasal dari air hujan, Ibu. Iya, pinter ini Lesa ya. Terus gambar yang kedua itu ikatan butiran batuan mulai melemah ya. Terus sudah mulai tanah sudah mulai terbentuk, ada tumbuhannya ya, rumput. Terus yang ketiga di sini lapisan tanah sudah terbentuk sempurna ya, makin lama makin padat ya, tumbuhannya makin banyak dengan akar yang semakin dalam. Oke. Berikutnya. Nah, ini kalau tadi kita bahas tentang proses pembentukan tanah, sekarang kita bahas jenis-jenis tanah. Ada berapa di situ jenis-jenis tanahnya? Banyak ya? Banyak ya di situ jenis-jenis tanah? Siska mana Siska? Ngantuk Siska nih. Iya, Bu. Coba Siska sebutkan dulu ini jenis-jenis tanahnya nih Siska. Ada tanah apa aja di sini Siska? Iya. Aluvial, gambut. Iya. Oke. Gambut. Oh iya. Terus? Iya. Pinter ini. Coba Andi dulu. Gantian sama Andi dulu. Sama Andi dulu coba. Ada Andi? Tidur juga Andi? Oh, kan nggak tahu. Ini nggak merhatiin nih Andi. Ya. Tadi Niken sudah nyebutkan tanahnya vulkanik, aluvial, gambut, humus, andosol, potzolik. Terus? Tanah apa lagi? Iya. Terakhir adalah latosol ya. Mana Denny tadi? Tua kelas tadi? Bu, kok Ibu mukanya Ada. nggak kelihatan, Bu? Ada, Kenapa? Bu. Nggak kelihatan Ibu mukanya. Nggak kelihatan? Iya, Ibu absen, Bu. Enggak. Ya, terus berikutnya sudah jenis-jenis tanah, kita bahas tentang gambar ya, gambar jenis-jenis tanah. Ada di situ sudah terlihat belum gambar jenis-jenis tanah? Belum. Masih ini ya. Ini adalah gambar jenis-jenis tanah ya. Di mana ini adalah gambar tanah vulkanik. Di sini ada gambar tanah aluvial, terus gambar tanah organosol, potzolik ya, mediterania, litosol, latosol, potsol ya, laterit, tanah liat ini, tanah liat, tanah pasir ya, laterit dan juga humus. Itu adalah jenis-jenis gambar jenis-jenis tanah. Oke, masih semangat ya? Masih semangat? Masih, Bu. Masih memperhatikan ya? Kameranya jangan di off kan? Ya, perhatikan. Biar Ibu lihat kalian itu sedang apa coba. Ibu aja. Apa? Ibu off kamera ya, Bu. Enggak.
Ya udah sebentar. Tuh, ini baru kelihatan. Oh iya. Ini sinyal ini Den ya, ini gangguan ya. Kalau kita belajarnya lewat virtual ini masalahnya itu di sinyal ya. Jadi gangguan sinyal kita ya. Oke, seterusnya. Berikutnya, slide berikutnya ini tentang gambar apa ini Debbie? Coba. Mana Debbie? Ada Debbie. Ada Bu, saya Bu. Semangat ya. Iya, semangat Bu. Gambar apa ini Debbie? Ini gambar tanah yang sudah lagi Bu. Ya, ada berapa gambar di situ Debbie? Ada 4 Bu. Nah, jelaskan coba gambar yang pertama itu apa? Ini sepertinya sudah Sapa. Yang kedua? Pertambangan Bu. Proses pertambangan. Yang ketiga? Yang ketiga ini mungkin penggunaan pupuk yang berlebihan Bu. Iya, terus terakhir? Kekeringan, jadi tanah tidak subur. Iya, tanah sudah mengalami kekeringan atau tanahnya sudah tidak subur. Ini adalah gambar tentang kerusakan tanah ya. Jadi ada 4 gambar di situ. Ada tanahnya rusak karena pembuangan sampah, terus tanahnya rusak juga karena ada pembuangan limbah ya. Kelebihan pupuk non organik ya, dan yang terakhir tanahnya mengalami kekeringan. Bisa dilihat ya kalau tanahnya mengalami kekeringan, tanahnya itu pecah ya. Nah itu bahwa tanahnya mengalami kekeringan. Oke, berikutnya. Ya, ini adalah faktor penyebab kerusakan tanah. Ada 2. Yang pertama yaitu faktor yang disebabkan oleh alam. Nah, di situ Ibu 2 terus alam ya. Yaitu erosi. Lalu yang kedua, faktor yang disebabkan oleh manusia. Coba Lesa baca Lesa. Yang disebabkan oleh manusia itu apa saja Lesa? Pembuangan limbah, Iya. sampah, kegiatan pertambangan, Iya. pengembangan hutan, yang terakhir itu alih fungsi lahan Bu. Iya, itu adalah faktor yang disebabkan oleh kita ya, yaitu manusia. Siapa di sini yang sering buang sampah sembarangan? Andi kayaknya ya. Denny Bu. Denny, Niken gimana? Sering buang sampah sembarangan nggak Niken? Tidak Bu. Iya jangan ya, karena dengan kita membuang sampah itu kita berarti sudah merusak tanah. Karena terutama sampah apa coba? Sampah plastik ya. Iya, sampah plastik. Jangan sampai kita buang secara sembarangan ya, karena akan merusak tanah. Ya, berikutnya. Ya, ini adalah nama kelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini Ibu buat kelompoknya jadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok Debbie dan Rizky. Yang kedua kelompok Andi dan Niken. Yang ketiga kelompok Denny dan Fangesti. Nah, yang kalian amati adalah tentang gambar tadi. Kembali ke gambar yang pertama tadi tentang proses pembentukan tanah ya. Terus tadi ada gambar ilustrasi tanah, terus juga ada gambar tentang kerusakan tanah. Nah, jadi silahkan kalian nanti bentuk kelompok ya. Nah, sebelum kita bentuk kelompok ini, Ibu mau tanya dulu nih. Ya. Ibu mau bertanya dulu, ada beberapa pertanyaan ya dari hasil kita mengamati gambar tadi. Pertanyaan yang pertama itu, seberapa penting manfaat tanah bagi kehidupan? Ayo, siapa yang tahu? Ika? Mana Ika? Iya Bu, saya mau coba jawab. Oke, silakan Kak. Menurut saya tanah sangat penting ya Bu untuk kehidupan. Iya. Misalnya bisa digunakan untuk lahan permukiman. Iya. Sebagai tempat adanya berbagai macam tanaman. Iya. Oke, makasih Ika. Terus berikutnya pertanyaannya masih sama ini ya. Siska, mana Siska? Siska dari tadi ngobrol terus ini Siska ya.
sendiri di sini Bu, cari-cari Oh, tidak Bu. sendiri. Kirain ngobrol Siska dari tadi ini, hilang-hilang terus nih. Nah, Coba Ibu apa jangan jawabannya panik. Siska? Pertanyaannya Iya. sama Ika tadi ya. Seberapa penting manfaat tanah bagi kehidupan? Penting Bu, karena itu kita butuhkan semua, tumbuhan juga penting sekali dengan tanah. Oke, Karena baik. juga tempat penyimpanan air Bu. Iya, jadi tanah itu merupakan tempat penyimpanan air. Kalau seandainya tanahnya sudah rusak, berarti air juga akan mengalami pengurangan di tempat penyimpanannya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya di sini, tadi kita sudah lihat gambar kerusakan tanah ya. Sudah ya, tadi kalian lihat gambar kerusakan tanah? Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Ya, dampak dari kerusakan tanah itu apa coba? Niken. Ngomong aja nih Niken dari tadi. Apa Niken? Saya juga bengong Ibu. Ya ampun, Ibu. Saya juga dari enggak. Oh iya, perhatian ya. Masih perhatian Ibu ya. Ibu kelihatan Oke, iya. Coba apa Niken? Dampak kerusakan tanah apa nih? Gambar yang kalian lihat pada saat ini Iya. Aduh, nggak gangguan lagi dari nih. sebuah kelihatan Bu. Aduh, udah Den. katolik Ya. ya. Apa sih Coba apa nih Ken? ya krema Apa itu tadi Bu merupakan pertanyaannya? sifat yang Katakan dan mulai dari kurang sifat ini sampai ke permukaan. ya. Jadi dia krema Dampak jalur yang kerusakan dari dalam Coba tubuh apa? ini ke permukaan. yang pertama mungkin tanah menjadi tidak subur Bu, kemudian bisa terjadi kekeringan, bisa terjadi banjir. Merupakan Oke. lapisan magma atau Lagi? gerakan magma yang mengaitkan lapisan Itu aja Bu. Oh iya. Jadi itu adalah dampak yang ditimbulkan apabila tanah sudah mengalami kerusakan. Ya, jadi bisa timbul banjir, ya, kesuburan tanah berkurang, ya, kualitas tanaman juga akan menurun. Paham ya? Paham ya? Paham ya tentang proses pembentukan tanah ini? Ya, berarti tanah itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai tanah itu mengalami kerusakan. Jadi tugas kita itu harus menjaga supaya tanah itu tidak mengalami kerusakan ya. Oke, silahkan kalian buka HP kalian ya untuk mencari referensi tentang proses pembentukan tanah, jenis-jenis tanah, dan kerusakan tanah ya melalui link yang sudah Ibu bagikan di WA group ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan kalian buka HP kalian ya untuk mencari referensi yang lain ya. Jangan buka yang lain nih ya. Buka yang di link yang Ibu sediakan tadi ya, yang sudah Ibu kirim di WA ya. Dari gunung api yang berdasarkan Baik, sudah 10 menit, sudah dapat? Sudah dapat? dan material yang Kenapa ini kayaknya bingung banget ini? terkait dengan erupsinya Ya. gunung api. Ini bisa saja kita analogikan seperti ini. Oke. Ketika kita sebagai Ibu buat pribadi kalian. itu mendapatkan Jadi tekanan terus menerus, kelompok yang ya. pertama tadi ada Debbie dan Kalau Rizky. kita sabar, maka kita tidak Kelompok yang akan kedua ada Andi dan emosi. Niken. Tetapi Kelompok yang ketiga ada Debbie terus dan menerus Palisti. Silahkan kalian tekanan bekerja sama ya untuk mendiskusikan tentang proses pembentukan tanah, jenis-jenis tanah, dan juga kerusakan tanah. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 20 menit. Silahkan. maka nanti akan menghasilkan keputusan yang sangat dinasyat. Tetapi kalau diberi tekanan yang lemah, Sudah maka selesai diskusinya? jawaban-jawabannya pun juga sama. Sudah selesai, Andi? Sudah Ya, selesai belum? contohnya di sini seperti apa nih? Andi, halo Andi. Gunung api ini Sudah. dari yang mulai Ya, lemah sudah dari selesai. Hawaii Sudah
Kalian silahkan berkolaborasi ya dengan kelompok yang lain untuk bertukar pendapat ya atau ide yang kalian dapat tadi dengan kelompok yang lain. Misalkan kelompok Andi berkolaborasi dengan kelompok Debbie ya, terus kelompok Debbie berkolaborasi dengan kelompok ini. Silahkan coba ya, Ibu kasih waktu 10 menit juga. Nanti setelah ini Ibu tunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk presentasi. Silakan. Yang serius ini kerjanya ya. Kerja kelompoknya yang serius ini, karena Ibu ada penilaian sikap nanti ya. Sudah? Ika, semangat Ika. Sudah ya? Bang Esti, mana Bang Esti? Ada Bang Esti? Semangat Bang Esti. Sudah puasa ya Bang Esti? Iya, alhamdulillah ya. Baik, sudah 10 menit. Ibu pilih salah satu kelompok ya untuk presentasi kali ini. Ya, Ibu pilih kelompok 2 nih. Ibu pilih kelompok 2 untuk presentasi, yaitu kelompok Niken dan Andi. Ya. Oke, bagus sekali hasil presentasinya Niken. Terima kasih ya sudah presentasi ini ya. Baik, coba kelompok 1 dan kelompok 2 kalian tanggapi apa yang disampaikan kelompok 1 dan 3 ya. Kalian tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Ada tanggapannya Debbie? Iya ya, Debbie sudah menanggapi. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Setelah kalian tugas kelompok itu, kalian silahkan kalian buat kesimpulan tentang materi proses pembentukan tanah, jenis-jenis tanah, dan kerusakan tanah ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti ini kalian kirim melalui WA grup ya. Jadi juga bisa Ibu tunggu hari ini sampai jam 3 sore ya. Dikerjakan ini nanti ya. Denny dikerjakan ini ya. Jangan tidak dikerjakan ya. Ini berdiskusi, jangan sendiri. Nanti cuma Bang Esti saja yang bekerjain ya. Denny-nya tidak. Kerjakan ya. Nah, itu kan mengandalkan Bang Esti Denny-nya. Oh iya, oke. Ya, nanti Bang Esti bilang sama Ibu ya kalau sampai tidak menyumbangkan idenya ya. Bilang sama Ibu. Oke, kita kurangi nilainya. Berikutnya adalah tentang kesimpulan ya. Kesimpulan kita hari ini itu adalah, kelihatan ya? Ada? Kelihatan? Nanti kelihatan nih? Kelihatan Bu. Oke, kesimpulannya proses pembentukan tanah itu diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan menjadi lunak ya, dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah atau regolit ya, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan terus berlangsung sehingga akhirnya batuan induk tanah berubah menjadi tanah. Nah, proses pelapukan inilah yang menjadi awal terbentuknya tanah yang kita ketahui saat ini. Ya, kita pembahasannya ada 3 loh. Ini baru proses pembentukan tanah. Siapa yang ini perhatikan nih? Apa saja coba kesimpulannya selain proses pembentukan tanah? Ada yang tahu? Terima kasih. Tentang jenis-jenis? Iya, tentang jenis-jenis tanah. Terus tadi tentang penyebab kerusakan tanah. Rizky, ada Rizky? Diri Bu. Ya, ada berapa dari penyebab kerusakan tanah Rizky? Terkait dengan KPD, coba kita bahas bersama-sama ya. Sepertinya Bu. Ini ada 4 pertanyaan juga Niken, ada berapa Niken? juga tugas laporan kalian. Yang pertama, dan apa dari Ini di pembelajaran sana bukan
kan jadi tanah, kerusakan dan material yang dibuat. Kayak ke kamar mandi tadi. aduh, Ada apa Lesa saja coba, tadi? Lesa, Ada mana Lesa? dari yang paling susahnya itu hanya eksklusif ya bawah itu sampai yang Semua yang nggak merhatiin ya, yang semua yang nggak susahnya dengerin apa yang siap. bilang tadi ya, Yang kedua, dari berbagai sumber tentang pembelajaran merumuskannya berbagai penyebab macam masalah yang kerusakan bersumber dari tanah. adanya proses vulkanis. Kalau Ada apa nggak saja salah itu masalahnya? Pertama, ada dua, Bu. rusaknya lahan pertanian. Walaupun tadi Saya hanya ingat nomornya aja cuma ada dua. lahan pertanian bisa menjadi sebab Bingung ini ya. mengalami pelapukan material vulkanisme ya. Baik, Material ini merusak lahan penyebab kerusakan pertanian. tanah itu Ya. Lalu yang berikutnya kedua, kerugian material pasti. yang Ketika pertama rumah disebabkan oleh hancur, lalu yang berikutnya yang lahan kedua pertanian disebabkan rusak, oleh kerugian material. manusia. Korban jiwa, Oke, ya. ini Pada erupsi Merapi Ibu tahun sudah 2000 mengirimkan lalu, tugas ya ratusan lewat orang WA group meninggal. ya supaya kalian Lalu yang kerjakan berikutnya adalah LPG-nya. Ini adalah tugas penerbangan sendiri-sendiri ya, bukan tugas kelompok. Jadi dan tugas akhirnya banyak hari ini ada dua ya. Yang pertama tadi tugas kelompok, negatif atau yang kedua masalah adalah tugas yang secara berasal dari sendiri-sendiri yang sudah Ibu kirim ke yang ketiga, WA group ya. perhatikan Itu gambar di bawah tugasnya. ini. Baik, Diagram sebelum musibah yang kita didapat akhiri yang seperti ini dapat pelajaran kita meminimalisir hari ini, kerugian. itu ada slogan Gambar yang pendidikan. difoto ini Ada merupakan slogan gambar pendidikan, solusi bisa buat baca. gunung Merapi. Maka solusi Bisa agar ada musibah yang kelihatan mengakibatkan gejala seperti ini Kelihatan, agar dapat kelihatan. meminimalisir kerugian. Coba Piki baca Piki apa slogan pendidikannya? Belajar dengan girang, masa depan terang. Iya, belajar dengan girang maka masa depan akan terang. Oke? Sebelum kita akhiri, ya kita doa dulu ya. Mana Denny tadi? Denny ada? Ada Bu. Ya, silahkan pimpin doa dulu Den untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa sebagai tanda syukur telah menonton pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Jadi itu pelajaran kita hari ini ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih banyak anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat. Tetap semangat ya. Semangat terus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi